Pak Pun benar. Bawa dapat banyak, Pak? Masih bagong. Bagong? Iya. Aduh. Dapat berapa ekor, Pak? Saya dapat 7. Dapat berapa ekor, Bang? Saya belum, Bang. Belum. Belum. 5. Dapat 2 sebenarnya dia. 2. Aduh, Dapat banyak. banyak. Sehat selalu, murah rezeki untuk yang sedang nonton video ini, dan sehat selalu, murah rezeki untuk kita semua. 25 jenis umpan yang berkemungkinan besar dimakan ikan bawal di kolam pemancingan harian. Dari ke-25 jenis ini, salah satunya bisa dijadikan pilihan untuk digunakan sebagai umpan mancing di kolam harian. Pertama, cacing kalung. Ini jelas dan sangat cocok digunakan untuk mancing bawal pagi hari dan di malam hari. Siang hari sampai sore sebaiknya memakai umpan lain. Kalau bisa, gunakan cacing yang dari alam liarnya, bukan cacing ternakan. Kedua, kepompong pisang. Kepompong yang masih muda yang warnanya masih coklat muda. Kalau sudah menua, coklat kehitaman, berdasarkan pengalaman saya gunakan, tidak dimakan bawal. Ketiga, ulat mengkudu. Ulat yang hidup di pohon mengkudu ini cocok digunakan saat cuaca gerimis. Pada saat hari panas terik, ulat mengkudu tidak mengundang selera makan bawal. Bisa boncos kalau tidak ada umpan cadangan. Keempat, kepompong alpukat. Kepompong mahal ini juga salah satu jenis kepompong yang disukai bawal. Pada saat menggunakan kepompong, jangan baru ngetrik dikit lalu sentak. Pastikan sudah benar dibawa ikan baru sentak. Sebab sayang umpannya, sekali sentak umpan jenis kepompong apapun pasti hilang berhamburan, tercecer jatuh dari kail. Kelima, daging salmon. Ini salah satu umpan yang paling bisa diandalkan untuk mancing bawal. Keenam, belalang yang dibaluri minyak ikan lalu dibakar. Jangan lupa buang kakinya dan kepalanya sebelum disangkutkan pada kail. Atau kalau tidak ada minyak ikan, celupkan belalang pada air yang telah ditaburi sedikit penyedap rasa Royco rasa sapi. Ketujuh, yuyu atau kepiting air tawar. Buang capitnya lalu remukkan cangkangnya. Cangkangnya tidak perlu dibuang, asalkan remuk dan bisa dipasang di kail, langsung bisa dijadikan umpan. Kedelapan, olahan pelet 781 yang dicampur dengan terasi udang. Kesembilan, tempe yang direndam dengan penyedap rasa sapi lalu dikukus. Tempenya sebelum direndam di air berpenyedap rasa dipotong kecil-kecil. Ke-10, hati ayam yang dibaluri minyak Indomie lalu dikukus selama 2 menit. Dikukus jangan sampai matang. Ke-11, daging ayam. Potong kecil-kecil, tusuk dengan penusuk sate lalu dibakar. Dibakar setengah matang. Kemudian taburkan pelet 781 yang telah di blender. Taburkan rata pada daging ayam yang telah dibakar setengah matang tersebut. Ke-12, daging ayam kukus. Kukus dada ayam, kukus setengah matang. Disuir lalu taburi penyedap rasa sapi. Penyedap rasanya sedikit saja. Kalau sampai kebanyakan, bawal tidak mau makan. Dan ayamnya jangan sampai matang, setengah matang. Sebab kalau sampai matang, ikan bawal akan berpaling ke umpan lain. Ke-13, blender daging ayam bersama buah alpukat. Jangan lupa beri air secukupnya. Siapkan 2 tepung, aduk jadi 1.
yakni tepung kanji sebanyak 1 sendok makan dan 2 sendok tepung beras. Setelah tepung aci, kanji atau tapioka tercampur rata dengan tepung beras, tuangkan blenderan daging ayam dan buah alpukat tadi, lalu aduk kembali dan dikukus. Potong kecil-kecil setelah dingin. Ke-14, cacing merah jenis yang besar, bukan cacing merah yang lembut, tapi ini sangat disukai ikan mujair. Ke-15, cacing koot. Cacingnya berwarna putih pucat dan dingin. Bukan cacing susu, cacing ini beda dengan cacing susu. Ke-16, capung bakar. Buang kepala, sayap, dan kakinya, lalu bakar setengah matang. Ke-17, cicak bakar. Cicak dibakar setengah matang. Ke-18, ini umpan yang cocok digunakan saat hujan sedang deras-derasnya. Ini umpan olahan. Bahannya pelet 781, pelet varian vanila susu keju, sedikit Royco rasa sapi, 1 iris daging ayam dicacah sehancur mungkin, 1 sendok santan. Lalu aduk dengan tepung tapioka dan tepung beras. Beri sedikit air. Aduk sampai benar-benar tercampur rata, lalu kukus sampai matang. Biarkan sampai dingin, kemudian potong kecil-kecil. Ke-19, cacing kalung direndam dengan pop es rasa alpukat. Ini cocok digunakan saat pagi menjelang siang. Ke-20, belut yang dibakar setengah matang, umpan yang cocok digunakan setelah hujan deras. Ke-21, gaang atau orong-orong. Umpan ini cocok digunakan saat pagi menjelang subuh, pada saat air kolam mulai mengembun. Ke-22, nasi yang dicampur dilumatkan dengan kuah rendang Padang. Teteskan esen durian, lumatkan selumat-lumatnya. Dan umpan ini bisa digunakan untuk mancing siang saat cuaca panas. Ke-23, telur yang setengah busuk. Atau beli telur, simpan jangan di kulkas. Simpan selama 2 minggu. Lalu bakar telur sampai matang. Lebih bagus, pecahkan telur lalu dipanggang dengan kaleng atau apa saja yang bisa digunakan. Jangan diberi minyak. Ke-24, biji jarak yang direbus menggunakan santan. Rebus pakai santan saja, jangan dicampur pakai apa-apa lagi. Cukup santan saja. Ke-25, empela ayam. Cuci bersih, buang bagian dalam yang keras. Direbus menggunakan pelet varian susu keju. Rebus setengah matang lalu dibakar. Dibakar sebentar, asal kena api saja. Semoga bermanfaat. Sambung lagi di video berikutnya.